Generasi kita nggak tahu kalau nggak belajar bahasa. Jadi masalah sebetulnya Yesus itu Tuhan apa Tuhan? Kalau aku bilang Yesus itu ya Tuhan, Yesus itu ya Tuhan. Orang Tuhan sama Tuhan itu sama. Artinya apa? Yesus Tuhan tapi bukan Allah. Gitu loh. Lebih asik lagi nanti diteliti di surat Yusuf juga begitu. Rabi itu disebut juga Tuhan. Padahal di ayat lain Rabi itu disebut Tuhan. Di surat Al-Anfal bagian terakhir itu ada 3 nama. Ada Allah, ada Ilah, ada Rob. Itu lengkap di situ. Nah, Ilah sama Rob sama-sama jadi Tuhan. Seharusnya Ilah itu diterjemahkan aja sesembahan, Rob itu apa? Pelindung, gitu selesai. Kalau Tuhan yang mana? Ngecek lagi ke Robiunnya, Tuhan yang Ilah atau Tuhan yang Rob. Jadi penerjemah Al-Quran pun menjadi canggung karena mengikuti yang sudah keliru ini, seolah-olah Tuhan dan Tuhan itu berbeda, padahal sama. Gitu loh. Nah, secara ini nggak pernah tahu. Artinya ini menjadi masalah dalam keindonesiaan kita, dalam perspektif Kristen keindonesiaan kita, karena terjemahan. Ya inilah resiko yang harus ditanggung oleh sebuah kitab suci yang terjemahan itu. Gitu loh. Kalau ada aslinya kita enak. Aslinya mau kemana? Orang bilang ke Yunani. Yunani nggak asli kalau aku bilang. Emangnya Nabi Isa berbahasa Yunani? Gitu loh. Jadi dari sini kalau kita sudah ngerti, kalau ada yang bilang Yesus Tuhan, itu tidak ada masalah. Tapi bukan Allah. Itu kan nama posisi, bukan nama eksistensi. Dan Tuhan itu bersama dengan Tuhan. Gitu loh. Halo sobat-sobat Warin dimanapun berada. Yang nampak di layar ini adalah penampakan dari seorang yang bernama Zulkifli M. Abbas, atau dikenal juga dengan sebutan Zuma. Adapun oleh sebagian orang, Zulkifli M. Abbas ini dianggap sebagai guru atau ustadz. Zulkifli M. Abbas atau Zuma ini juga memiliki channel YouTube. Demikian penampakan channel YouTube-nya. Nah, kalau teman-teman mungkin pernah mengikuti atau mendengar beberapa video-video dari Zulkifli M. Abbas alias Zuma itu, nampak sekali bahwa dia sering sekali menyerang, ya, dalam tanda kutip menyerang atau bahkan melecehkan atau menghina kekristenan dan Bible atau Alkitab. Zuma ini juga kedapatan beberapa kali menuduh atau memfitnah Paulus. Zuma termasuk salah satu orang di Indonesia ini yang gencar memfitnah Paulus sebagai Pauluslah yang melantik Yesus sebagai Tuhan Allah. Dalam chat pribadinya melalui WhatsApp atau WA, ya, Zulkifli M. Abbas atau Zuma ini mengatakan kepada saya bahwa ada banyak ayat Paulus melantik Yesua jadi Tuhan. Kemudian saya tanggapi dengan tegas bahwa Yesus memang Tuhan. Anda aja yang blow on, nggak paham makna Tuhan yang disematkan pada Yesus. Kemudian saya WA dia lagi. Tunjukkan dan buktikan mana saja ayatnya yang menyatakan bahwa Paulus melantik Yesus jadi Tuhan. Oke, tulis yang jelas ya. Saya tunggu. Thanks. Lalu Zuma membalas, kalau ada gimana? Dan saya balas lagi, ya dibuktikan saja Pak. Anda kan bilang ada banyak ayat Paulus melantik Yesus jadi Tuhan. Ayo buktikan aja. Selanjutnya, Zuma menyodorkan ayat Roma 10 ayat 9. Dia juga menyodorkan Roma 4 ayat 24. Kemudian surat Roma pasal 5 ayat 1. Selanjutnya surat Roma pasal 5 ayat 21. Kemudian juga surat Korintus 1 ayat 7. Juga Roma pasal 14 ayat 9. Di mana semua surat-surat itu, yaitu surat Roma dan surat Korintus, adalah tulisan-tulisan Paulus. Yang memang di situ Paulus menyebut Yesus sebagai Tuhan. Dan di situ juga Zulkifli M. Abbas mengatakan kepada saya, tobatlah, Bung. Dan tanggapan saya katakan, bagus. Ayat-ayat yang Anda berikan itu
dari surat Roma dan Korintus itu membuktikan kualitas pemahaman Anda. Nah, jadi begini ya sobat-sobatku. Zulkifli M. Abbas atau Zuma menyodorkan ayat-ayat tadi surat Paulus kepada jemaat di Roma, yaitu Roma 10 ayat 9, Roma 4 ayat 24, Roma 5 ayat 1, Roma 5 ayat 21, dan Roma 14 ayat 9. Serta Korintus 1 ayat 7. Lebih lengkapnya 1 Korintus 1 ayat 7 ya. Di mana memang dalam ayat-ayat yang disodorkan oleh Zuma atau Zulkifli M. Abbas itu, memang Paulus menyebut Yesus sebagai Tuhan. Dalam bahasa Inggris, Lord. Dalam bahasa Yunani, Kurios. Dalam bahasa Ibrani, Adon. Memang Paulus menyebut Yesus sebagai Tuhan. Ya. Nah, karena di dalam ayat-ayat yang disodorkan oleh Zulkifli M. Abbas ini, Paulus menyebut Yesus sebagai Tuhan, maka oleh Zulkifli M. Abbas disimpulkan bahwa Paulus melantik Yesus jadi Tuhan Allah. Jelas ya? Jadi Zulkifli M. Abbas atau Zuma menyimpulkan dari tulisan-tulisan Paulus yang menyebut Yesus sebagai Tuhan itu, maka disimpulkan bahwa Paulus melantik Yesus jadi Tuhan Allah. Sahabat-sahabat kalau teliti bisa memahami perbedaannya. Paulus menyebut Yesus sebagai Tuhan. Sedangkan oleh Zuma atau Zulkifli M. Abbas disimpulkan Paulus melantik Yesus jadi apa? Tuhan Allah. Nah, ya, beda ya. Paulus menyebut Yesus sebagai Tuhan atau Lord. Sedangkan menurut Zulkifli M. Abbas, Paulus melantik Yesus jadi Tuhan Allah. Nah, Paulus menyebut Yesus sebagai Tuhan. Zulkifli M. Abbas menuduh Paulus menyebut Yesus jadi Tuhan Allah. Beda ya. Tuhan dan Tuhan Allah. Beda ya. Tuhan bahasa Inggrisnya Lord. Tuhan Allah, God Lord atau Lord God. Beda ya. Baik sahabat-sahabat, kita akan lanjutkan. Sobat-sobat pemerhati channel Wartawan Injil, sebenarnya bagi siapapun Anda yang rajin atau teliti dalam menyimak video-video di channel Wartawan Injil ini, ketika Anda membuka di kolom playlist ya, buka channel YouTube Wartawan Injil, kemudian buka di playlist, kemudian di sana ada subtema-subtemanya, dan ada tema yang berjudul seperti yang saya beri lingkar merah itu. Yesus adalah tu dalam tanda kurung an ya. Nah, di situ ada lebih dari 15 video yang memberikan edukasi, sejarah, asal-usul kata Tuhan sama dengan Tuhan, Tuhan sama dengan Tuhan. Ya. Ada banyak video di situ. Nah, tentunya Anda yang teliti menyimak video-video itu akan memahami bahwa ketika Yesus disebut sebagai Tuhan dalam Alkitab, itu sama sekali bukan bermaksud sebagai Tuhan Allah, seperti yang disangka oleh Zuma atau Zulkifli M. Abbas. Nah, perihal atau soal ketuhanan Yesus yang digagal pahami atau disalahpahami oleh Zulkifli M. Abbas, maka kita beri judul video kali ini dengan judul Soal Ketuhanan Yesus. Ustadz Zulkifli M. Abbas alias Zuma harus ditatar oleh Gus Mbetik. Mungkin sebagian dari sahabat-sahabat sudah pernah menonton video yang kemarin saya bagikan. Video Gus Mbetik alias Mas Subandi T. Sukoco membuktikan bahwa Tuhan itu maksudnya sama dengan Tuan. Tapi bagi yang belum menyimak, silakan atau marilah kita simak lagi videonya berikut ini. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang akan coba untuk mendiskusikan tentang polemik
sebuah kata Tuhan dalam edisi kebahasa Indonesiaan kita gitu. Apabila itu kita kaitkan dengan kitab suci, khususnya Injil di Perjanjian Baru, yang nanti bagaimana sebetulnya Yesus itu harus diucapkan penyebutannya dengan kata Tuhan atau Tuan gitu. Karena ini jadi polemik gitu. Oke, aku jelaskan dulu tentang polemik kata Tuhan itu. Hubungannya itu dengan kata Melayu Tuan yang berarti atasan atau penguasa atau pemilik gitu. Jadi basicnya Melayu. Itu bisa kita dapatkan dalam Ensiklopedia Populer Gereja dari Adolf Hicken SJ. Ini lihat namanya orang Belanda ini. Ada yang terbit tahun 76, kemudian terbit lagi tahun 1991. Bisa dilihat di sana, dilacak di ensiklopedia itu. Oke, sekarang Remi Silado dalam harian Kompas 11 Oktober 2002. Tuh, jadi dua sumber ini kita kupas. Adolf Hicken menjelaskan bahwa Tuhan ada hubungannya dengan kata Melayu. Jadi asalnya Melayu. Tuan yang berarti atasan dan penguasa atau pemilik gitu. Remi Silado menjelaskan begini, bahwa ini merupakan suatu yang mudatsir dalam agama Kristen, maka boleh dibilang hal itu sepenuhnya merupakan masalah teologi Kristen. Secara internal artinya urusan saudara kita Kristen lah gitu. Cuman kita akan mencoba melihat lebih dalam bagaimana sih gitu. Begini, Injil era sebelum 1668 ke bawah itu diterjemahkan oleh Bois gitu, Belanda ini. Jadi gini, kitab yang pertama kali disusun secara rapi dalam bentuk buku dalam bahasa Melayu, belum Indonesia, itu pertama kali ya Bible itu. Yang melakukan itu si Bois itu tahun 1668 ya. Di sini kalau kita lihat di Roma 1 sampai 4, Bois masih mengucapkan di ujungnya itu kalimatnya, kalau saya baca terlalu panjang, saya ambil ujungnya saja. Ini agak sulit bahasa Melayu lama ini. Begini, Yesus Kristion Tuan kami. Tuan kami. Yesus Kristion Tuan kami. Perhatikan masih kata Tuan. Tuh, itu Bois tahun 1668. Berikutnya terjemahan ini dianggap kurang tepat, kurang bagus, sehingga perlu dikatakan di editing lagi lah supaya terjemahannya lebih bagus. Maka dilakukan oleh Melchior. Nama lengkapnya ini agak sulit saya mengeja bahasa Belanda. Melchior Leitsdekker. Melchior Leitsdekker itu dia memperbaiki terjemahan dari si Bois tadi. Sejak itulah kata Tuhan itu menjadi Tuhan. Dulu. Bagaimana kita ngeceknya? Kita ngecek di terjemahan pada surat yang sama. Begini sudah bunyinya. Saya ambil ujungnya juga. Isa el Mesih Tuhan kami. Sudah berubah dia. Dia jadi Tuhan dan Tuhan. Itu setelah 1668. Ya, kenapa sih si Lisker ini merubah Tuhan menjadi Tuhan? Karena komunitas-komunitas di Ambon dan ketika saya lihat juga di Makassar itu sama. Mereka terpengaruh bahasa Portugis sehingga tidak bisa bunyi N itu nggak bisa medok. Jadi tuan itu menjadi tuan. Kalau ikan menjadi ikan. Kalau saya pernah turun dari Malino itu ditulis di tengah jalan, hati-hati rawang kecelakaan, bukan rawan, rawang. Jadi mereka tidak bisa mengucapkan huruf N gitu loh. Nah, supaya bisa mengucapkan huruf N pada kata Tuhan, maka ditambahlah huruf H. Ceritanya gitu. Jadi artinya Tuhan itu tidak ada sebelum 1668. Tuhan itu ada karena proses terjemahan Bible khususnya Perjanjian Baru untuk merevisi terjemahan Bois yang dilakukan oleh Lisker.
Dari situ kita tahu sebetulnya Tuhan dan Tuhan itu mempunyai makna yang sama. Gitu loh. Gitu. Cuman kan akhirnya ini datang Inggris, Belanda selesai, Inggris datang lagi, direvisi lagi, tapi yang bagian Tuhan dan Tuhan itu tetap dipertahankan seperti itu. Akhirnya itu menjadi kamus. Makanya kalau kita lihat kamus, katakanlah Jas Purwodarminto, Tuhan dan Tuhan itu menjadi berbeda, terpisah. Nah ini tidak diketahui selama berabad-abad sampai sekarang. Generasi kita nggak tahu kalau nggak belajar bahasa. Jadi masalah sebetulnya Yesus itu Tuhan apa Tuhan? Kalau aku bilang Yesus itu ya Tuhan, Yesus itu ya Tuhan. Orang Tuhan sama Tuhan itu sama. Artinya apa? Yesus Tuhan tapi bukan Allah. Gitu loh. Lebih asik lagi nanti diteliti di surat Yusuf juga begitu. Rabi itu disebut juga Tuhan. Padahal di ayat lain Rabi itu disebut Tuhan. Di surat Al-Anfal bagian terakhir itu ada 3 nama. Ada Allah, ada Ilah, ada Rob. Itu lengkap di situ. Nah, Ilah sama Rob sama-sama jadi Tuhan. Seharusnya Ilah itu diterjemahkan aja sesembahan, Rob itu apa? Pelindung, gitu selesai. Kalau Tuhan yang mana? Ngecek lagi ke Arobiunnya, Tuhan yang Ilah atau Tuhan yang Rob. Jadi penerjemah Al-Quran pun menjadi canggung karena mengikuti yang sudah keliru ini, seolah-olah Tuhan dan Tuhan itu berbeda, padahal sama. Gitu loh. Nah, sejarah ini nggak pernah tahu. Artinya ini menjadi masalah dalam keindonesiaan kita, dalam perspektif Kristen keindonesiaan kita, karena terjemahan. Ya inilah resiko yang harus ditanggung oleh sebuah kitab suci yang terjemahan itu. Gitu loh. Kalau ada aslinya kita enak. Aslinya mau kemana? Orang bilang ke Yunani. Yunani nggak asli kalau aku bilang. Emangnya Nabi Isa berbahasa Yunani? Gitu loh. Jadi dari sini kalau kita sudah ngerti, kalau ada yang bilang Yesus Tuhan, itu tidak ada masalah. Tapi bukan Allah. Itu kan nama posisi, bukan nama eksistensi. Dan Tuhan itu bersama dengan Tuhan. Gitu loh. Sama dengan hutang, utang. Satu tanda ada H, satu nggak ada H. Apa bedanya? Kan nggak ada. Lalu kenapa ketika Tuhan dan Tuhan itu menjadi berbeda? Itu loh. Jadi orang-orang bingung. Bingung lagi nanti kalau membaca surat Paulus gitu loh. Bagi mereka memang banyak Allah, tapi bagi kita hanya satu saja Allah, yaitu Bapa, dan satu saja Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Orang bingung tanya, ini apa? Tuhan apa Allah? Karena Tuhan dianggap Allah, padahal bukan. Allah itu pasti Tuhan, Tuhan belum pasti Allah. Jelas? Oke? Gitu saja. Ini kok ada yang kurang jelas ya tanyakan lagi lah. Tadi pesan saya bisa dikorek kedua sumber itu ya. Dari sebentar, dari Remi Silado dan namanya sulit banget ini, saya harus baca ini. Adolf Hicken tuh di Ensiklopedia Adolf Hicken sama di Remi Silado di Kompas 11 Oktober 2002 gitu ya. Tentang Bapak jadi Bapak, bangsa jadi bangsa, Tuhan jadi Tuhan, itu topiknya gitu. Tapi ini aku ambil yang tentang Tuhan saja gitu. Itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.